Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, dan juga nikmat sehat jasmani rohani, sehingga kita masih bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi kita, baginda Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta para keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Jafar Shadiq dari Prodi PAI semester 3. Di sini saya sedikit menjelaskan bagaimana konsep pemikiran pendidikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan yang kita perlu pelajari terlebih dahulu, yaitu latar belakang atau pendidikan yang ada di Indonesia. Pendidikan di Indonesia itu tidak terlepas dari ajaran agama, karena negara kita ini adalah negara yang beragama, bagaimana yang telah dijelaskan di Pancasila. Nomor 1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di Indonesia sendiri itu bermayoritas agama Islam, sehingga hal ini di berbagai daerah di Indonesia itu adanya pondok pesantren dan madrasah. Penyebaran agama Islam sendiri di Indonesia itu sangat pesat dan berkembang, sampai juga ajaran Islam itu sampai di Pulau Jawa, yaitu tempat yang kita duduki sendiri, yaitu Pulau Jawa. Dijelaskan bahwa pada sekitar abad 19 perkembangan ajaran agama Islam di Pulau Jawa itu dikatakan belum sukses atau kurang maksimal, dikarenakan pada saat itu pemerintah Hindia Belanda itu menghalang-halangi penyebaran agama Islam di Pulau Jawa khususnya. Diperparah lagi dengan pemerintah Hindia Belanda bersikap yang memarginalkan umat Muslim yang ada di Indonesia. Dengan hal ini yang akan jelaskan dalam materi ini, yaitu pendidikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri yaitu lahir di daerah Kauman, Yogyakarta pada tahun 1869. Kiai Haji Ahmad Dahlan yaitu bernama aslinya Muhammad Darwis, dari anak keempat dari 7 bersaudara. Ayahnya yang bernama Kiai Haji Abu Bakar bin Sulaiman dan ibunya bernama Siti Aminah binti almarhum Kiai Haji Ibrahim. Kiai Haji Ahmad Dahlan selalu getun
menuntut ilmu, baik dalam awal di keluarganya, di masyarakat, dan juga pergi ke Timur Tengah untuk mencari ilmu. Setelah pulang dari menuntut ilmu di Timur Tengah, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dengan para sahabatnya, para teman-temannya, dan juga para pemuda yang ada di sekitar daerahnya membuatkan sebuah organisasi atau wadah, suatu perkumpulan yang dinamakan dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah sendiri itu dibentuk atau diciptakan pada tanggal 18 November 1912 Masehi atau bertepatan dengan 8 Dzulhijjah 1330 Hijriah. Pembuatan organisasi Muhammadiyah sendiri itu dikarenakan umat Islam di daerah tersebut itu sudah tidak menuntut dari tuntutan Al-Quran bahkan As-Sunnah, sehingga masyarakatnya itu sering berbuat syirik, bahkan membid'ahkan. Dalam hal ini bisa menyebabkan lebih umat Islam tidak merupakan golongan yang terhormat dalam masyarakat. Asli dari tujuan dibuatkannya sebuah perkumpulan Muhammadiyah ini sebagai wadah untuk menyerahkan segala pemikiran mengenai ajaran Islam dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang saya bisa dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Saudara Jafar yang sudah menjelaskan tentang biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di sini saya akan melanjutkan tentang materi konsep pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang mana Kiai Haji Ahmad Dahlan ini memiliki konsep pendidikan yaitu secara praktis atau mudah diterima oleh halayak umum. Ini terbukti dengan karya-karya yang dihasilkan oleh Kiai Ahmad Dahlan ini lebih menonjol yang nyata-nyata daripada jika dibandingkan dengan karya tulisan-tulisannya, kitab-kitabnya itu. Nah, konsep pendidikan Kiai Ahmad Dahlan juga bercorak lebih modern. Nah, ini dibuktikan dengan adanya pendidikan atau pendidikan formal yang sekarang berdiri di Indonesia. Contohnya seperti kampus-kampus atau rumah sakit yang memang didirikan oleh golongan dari Kiai Ahmad Dahlan, yaitu golongan Muhammadiyah. Nah, hal ini berbeda dengan teman seperjuangannya dalam menuntut ilmu, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang mana Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini lebih fokus ke pendidikan non formal seperti pesantren-pesantren. Nah, jadi tidak aneh jika pendidikan kayak dengan konsep pendidikan modern yang dimiliki oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ini terbukti dengan sekarang banyaknya kampus-kampus Muhammadiyah yang semakin kesini semakin maju jika dibandingkan dengan kampus-kampus yang lainnya. Nah, kenapa Kiai Ahmad Dahlan lebih memilih
konsep modern jika dibandingkan dengan konsep yang biasa-biasa saja gitu. Karena Kiai Ahmad Dahlan ini mempunyai gagasan atau mempunyai prinsip untuk memajukan umat Islam yang ada di Indonesia sebagai pembaharu ya, itulah seperti itu. Nah, Kiai Ahmad Dahlan juga menekankan kepada murid-muridnya dengan memberi penekanan, yaitu agar sedikit berbicara tapi banyak aksi atau action gitu. Nah, kenapa lebih dibanyakan atau lebih memfokuskan ke aksi atau daripada teori? Karena masyarakat Indonesia ini dulu masih awam tentang teori-teori seperti itu, jadi lebih mudah langsung terjun ke masyarakat, langsung praktek gitu. Nah, kenapa Kiai Ahmad Dahlan memiliki konsep pembaharu, yaitu karena Kiai Ahmad Dahlan ini mencoba mengaplikasikan teori-teori yang didapatannya ketika berada di Mekah, yaitu dari gurunya Syekh Muhammad Abduh dan Syekh Rashid Ridho saat berada di Arab Saudi. Dan mungkin cukup sekian dari pemaparan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Yang akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih.